warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erma Yunita dengan NIM 2522089. Pada video kali ini, saya akan membacakan atau mempresentasikan hasil rangkuman dari pembahasan UAS dari bab 5 sampai bab 6, yang mana dosen pembimbingnya yaitu Bapak Rian Amanda MPDT. Baik, pertama yaitu tentang SQL atau Structured Query Language, yaitu sejarah. SQL dimulai dari artikel seseorang peneliti dari IBM bernama E.F. Kolb yang membahas tentang ide pembuatan basis data relasional pada bulan Juni 1970. Artikel ini juga membahas kemungkinan pembuatan bahasa standar untuk mengakses data dalam basis data tersebut. Bahasa tersebut kemudian diberi nama SQL, yaitu Structured English Query Language. Setelah terlibatnya artikel tersebut, IBM mengadakan proyek pembuatan basis data relasional berbasis bahasa SQL. Akan tetapi, karena permasalahan hukum mengenai penamaan SQL atau hub IBM, namun mengubahnya menjadi SQL. Implementasi basis data relasional dikenal dengan sistem atau R di akhir tahun 1970-an. Muncul perusahaan bernama Oracle yang membuat server basis data populer yang bernama sama dengan nama perusahaannya. Dengan naiknya kepopuleran Oracle, maka SQL juga ikut populer sehingga saat ini menjadi standar de facto bahasa dalam manajemen basis data. Selanjutnya yaitu standarisasi SQL dimulai pada tahun 1986, ditandai dengan dikeluarkannya standar SQL oleh ANSI. Standar ini sering disebut dengan SQL 86. Standar tersebut kemudian diperbaiki pada tahun 1989, kemudian diperbaiki lagi pada tahun 1992. Versi terakhir dikenal dengan SQL 92. Pada tahun 1999 dikeluarkan standar baru yaitu SQL 99 atau disebut juga SQL 99. Akan tetapi kebanyakan implementasi mereferensi pada SQL 92. Baik, selanjutnya yaitu pemakaian dasar SQL atau Structured Query Language, yaitu bahasa query yang standar yang digunakan sebagai suatu bahasa sederhana dan dasar yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan database. Selanjutnya SQL atau Structured Query Language, yaitu sebuah bahasa yang dipergunakan untuk mengakses data dan basis data relasional. Bahasa ini secara merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Saat ini hampir semua server basis data yang ada mendukung bahasa ini untuk melakukan manajemen datanya. Baik, selanjutnya yaitu membaca, menulis, dan memperoleh informasi yang berguna dari database. Meskipun sifatnya non-prosedural, lebih mudah bekerja dengan SQL dengan kebanyakan bahasa pemrograman seperti PHP, RELR. Baik, selanjutnya yaitu perancangan basis data. Desain basis data yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa data yang ingin disimpan konsisten dan dapat diambil atau diperbarui dengan cara yang paling efisien. Masalah desain basis data berkaitan dengan pemasangan sepotong data tertentu ke dalam organisasi logis yang sesuai. Beberapa faktor perlu dipertimbangkan selama proses.
Beberapa di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu beberapa banyak tabel yang harus dimiliki. Selanjutnya, bagaimana mereka harus saling terkait. Selanjutnya, beberapa banyak kolom yang harus dimiliki setiap tabel. Selanjutnya yaitu kolom mana yang harus menjadi kolom kunci. Selanjutnya, kendala apa yang harus dimiliki. Seperti sebelumnya, akan dipusatkan perhatian pada basis data relasional. Terlebih lagi ketika berbicara tentang desain basis data, maka berbicara tentang aspek logis dari desain dan bukan aspek fisiknya. Selanjutnya yaitu masalah penyimpanan data skema relasional menghadapi beberapa masalah yang tidak diinginkan. Yang pertama yaitu ada redundansi. Tujuan dari sistem basis data adalah untuk mengurangi redundansi, yang berarti bahwa data yang disimpan yaitu bisa satu kali menyimpan. Selanjutnya yaitu data atau informasi berkali-kali menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan meningkatkan ukuran total data yang disimpan. Selanjutnya ada pembaruan ke database dengan redundansi yang demikian berpotensi menjadi tidak konsisten. Pada tabel di atas, nama dan jurusan seseorang mahasiswa disimpan berkali-kali dalam basis data. Hal ini disebut redundansi data dalam basis data. Yang kedua ada anomali. Pembaruan beberapa salinan dari fakta yang sama dapat menyebabkan anomali pembaruan atau inkonsistensi pada pembaruan dilakukan dengan hanya beberapa salinan ganda yang diperbarui. Jadi, perubahan pada jurusan atau Anda harus dibuat konsisten dalam semua record yang berkaitan dengan mahasiswa atau Anda. Jika satu dari 3 record tidak berubah, maka akan ada ketidakkonsistenan dalam basis data. Yang ketiga yaitu ada anomali penyisipan. Jika tabel ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah yang dia ajarkan. Fakta bahwa seseorang dosen yang diberikan mengajar dalam mata kuliah yang diberikan tidak dapat dimasukkan dalam basis data, kecuali jika seseorang mahasiswa terdaftar dalam mata kuliah. Yang keempat ada anomali penghapusan. Jika satu-satunya mahasiswa yang terdaftar dalam kursus yang diberikan menghentikan mata kuliah, informasi dosen akan hilang. Jika ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dengan dosen yang mengajar. Selanjutnya ada proses perancangan basis data. Proses perancangan basis data dapat dibagi ke dalam langkah. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Langkah pertama dalam mendesain basis data aplikasi adalah memahami data apa yang akan disimpan dalam basis data, aplikasi apa yang harus dibangun di atasnya, dan operasi apa yang paling sering dan tunduk pada persyaratan kinerja. Dengan kata lain, harus dicari tahu apa yang digunakan, apa yang diinginkan pengguna dari basis data. Ini biasanya merupakan proses informal yang melibatkan diskusi dengan kelompok pengguna. Studi tentang lingkungan operasi saat ini dan bagaimana perubahan yang diharapkan. Analisis dokumentasi yang tersedia tentang aplikasi yang ada yang diharapkan akan diganti atau dilengkapi dengan basis data dan sebagainya.
Beberapa metodologi telah diusulkan untuk mengatur dan menyajikan informasi yang dikumpulkan dalam langkah ini, dan beberapa alat otomatis telah dikembangkan untuk mendukung proses ini. Yang kedua ada peran dengan basis data konseptual informasi yang dikumpulkan dalam langkah analisis persyaratan yang digunakan untuk mengembangkan deskripsi tingkat tinggi dari data yang akan disimpan dalam basis data. Selanjutnya yaitu bersama dengan kendala yang diketahui menghambat data ini. Langkah ini sering dilakukan dengan menggunakan model ER. Model ER adalah salah satu dari beberapa model data tingkat tinggi atau sinematik yang digunakan dalam desain basis data. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi sederhana dari data yang sangat cocok dengan cara pengguna dan pengembangan memikirkan data dan orang-orang dan proses yang akan diwakili dalam data. Ini memfasilitasi diskusi di antara semua orang yang terlibat dalam proses desain. Bahkan mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis, pada saat yang sama desain awal harus cukup dapat untuk memungkinkan terjemahan langsung ke dalam model data yang didukung oleh database kompresial sistem. Diharapkan analisis dokumentasi yang tersedia tentang aplikasi yang ada yang diharapkan akan diganti atau dilengkapi dengan basis data dan sebagainya. Beberapa metodologi diusulkan untuk mengatur dan menyajikan informasi yang dikumpulkan dalam langkah ini. Dan beberapa alat otomatis telah dikembangkan untuk mendukung proses ini. Yang kedua yaitu peran cara basis data konseptual informasi yang dikumpulkan dalam langkah analisis persyaratan digunakan untuk mengembangkan deskripsi tingkat tinggi dari data yang akan disimpan dalam basis data bersama dengan kendala yang diketahui penghambat data ini. Langkah ini sering dilakukan dengan menggunakan model ER. Model ER adalah salah satu dari beberapa model data tingkat tinggi atau semantik yang digunakan dalam desain basis data. Tujuannya adalah membuat deskripsi sederhana dari data yang sangat cocok dengan cara pengguna dan pengembang memikirkan data dan orang-orang dan proses yang akan diwakili dalam data. Ini memfasilitasi diskusi di antara semua orang yang terlibat dalam proses desain. Bahkan mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis, pada saatnya yang sama desain awal harus cukup tepat untuk memungkinkan terjemahan langsung ke dalam model data yang didukung oleh database komersial sistem. Yang ketiga ada desain. Basis data logis harus dipilih DBMS untuk mengimplementasi desain basis data dan mengubah desain basis data konseptual menjadi skema basis data dalam model data DBMS yang dipilih. Hanya akan dipertimbangkan DBMS relasional dan oleh karena itu, tugas dalam langkah desain logis adalah untuk mengubah skema ER menjadi skema database relasional 8. Audio Jungle.
Bab yang keenam yaitu ada normalisasi. Normalisasi adalah proses mana tempat merekomendasi atau membagi relasi menjadi lebih dari satu relasi untuk menghilangkan anomali dalam database relasional. Ini adalah proses langkah demi langkah dan setiap langkah dikenal sebagai bentuk normal. Istilah penting dalam teknik normalisasi yaitu yang pertama ada file atau atribut. Kunci setiap file selalu terdapat kunci dari file berupa satu file atau satu field yang dapat mewakili record. Yang selanjutnya kandidat K yaitu kumpulan atribut minimal yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris yang fungsinya sebagai calon primary key. Selanjutnya ada composite key, kunci kandidat yang berisi lebih dari satu atribut. Selanjutnya ada primary key, kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi baris secara unik. Selanjutnya alternate key, kandidat key yang tidak dapat dipilih sebagai primary key. Selanjutnya ada foreign key, kunci di tabel yang lain yang berhubungan dengan primary key pada sebuah tabel. Selanjutnya ada manfaat normalisasi. Manfaat normalisasi yaitu yang pertama, menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan baris yang lebih kecil. Yang kedua yaitu pencarian, pengaturan, dan membuat indeks lebih cepat karena tabel lebih sempit dan lebih banyak baris cocok pada halaman data. Yang ketiga ada menghasilkan lebih banyak tabel dengan memecahkan tabel asli. Selanjutnya dengan demikian bisa ada lebih banyak indeks berkerumun dan karenanya ada lebih banyak fleksibilitas dalam menyetel query. Yang keempat adalah pencarian indeks. Umumnya lebih cepat karena indeks cenderung lebih sempit dan lebih pendek. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu semakin banyak tabel memungkinkan pengguna segmen yang lebih baik untuk mengontrol penempatan fisik data. Selanjutnya yang keenam ada lebih sedikit indeks per tabel dan karenanya perintah kodifikasi data lebih cepat. Yang ketujuh ada sejumlah kecil nilai nol dan redundansi. Ini membuat basis data lebih kompak. Yang kedelapan ada anomalisasi modifikasi data berkurang. Yang 9 secara konseptual lebih bersih dan lebih mudah untuk dipertahankan dan diubah seiring perubahan kebutuhan. Selanjutnya ada ketergantungan normalisasi. Ketergantungan atau dependensi merupakan konsep yang mendasari normalisasi dalam basis data. Basis data dependensi lebih sering disebut functional dependency atau ketergantungan fungsional yang digunakan untuk menggambarkan hubungan, batasan, terkaitan antara atribut dalam relasi. Atau lebih jelasnya, nilai dari satu atribut dapat menentukan nilai dari atribut yang lain. Dependensi akan mencari acuan untuk mendekomposisian data ke dalam bentuk yang paling efisien. Sebagai contoh yaitu untuk NIM dan nama mahasiswa. NIM secara fungsional menentukan nama mahasiswa karena untuk setiap NIM yang sama maka nilai nama mahasiswanya sama. Dependensi dapat dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama full dependency atau ketergantungan penuh, menunjukkan jika terdapat atribut A dan B dalam satu relasi, di mana B memiliki ketergantungan fungsional secara penuh pada A, tapi B tidak memiliki ketergantungan terhadap subset A9. Yang kedua ada partial definisi atau ketergantungan sebagian.
Ketergantungan parsial atau sebagian memiliki dua atribut dari A untuk menentukan B. Namun, untuk menentukan B tidak harus dua atribut. Artinya, jika salah satu atribut A yang menentukan B dapat dihilangkan, namun tidak berubah arti relasi dan masih tetap berrelasi ketergantungan. Yang ketiga ada transitif diferensi atau ketergantungan transitif. Transitif diferensi biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat tiga atribut A, B, dan C. Kondisinya adalah A tergantung terhadap B dan B tergantung terhadap C. Maka C dikatakan sebagai transitif dependensi terhadap A melalui B. Yang pertama tidak normal atau unnormalized, yaitu pada tahap ini diambil seluruh data yang ada dan diperlukan dalam database itu sendiri. Misalnya, pada contoh tabel nilai mahasiswa, datanya terdiri dari NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, selanjutnya ID dosen, selanjutnya nama dosen, status dosen, nilai dosen, nilai basis data, nilai primer nilai pengantar ilmu komputer, nilai interaksi manusia dan komputer. Yang kedua, normal 1 atau 1NF. Pada tahap ini, bagi keseluruhan data yang diperlukan menjadi beberapa bagian berdasarkan jenis data tersebut. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel INF jika di setiap baris rekor hanya memiliki satu value. Hasil informasi dari anomalized form K1NF. Yang ketiga ada norma 2NF pada tahap ini bagi berdasarkan jenis dan memberikan primary key pada masing-masing tabel. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 2NF jika tabel sudah dalam keadaan 1NF dan setiap kolom di dalam tabel itu fungsional diferensi kepada semua K atau full dependency, bukan hanya kepada salah satu K atau party dependency. Berarti harus ditentukan terlebih dahulu K yang ada di dalam tabel. Dari tabel di atas, dari contoh di atas bisa ditentukan bahwa ada dua kandidat K yang tersedia dalam tabel di atas, yaitu NIM tambah kode matkul dan NIM tambah nama matkul. Setelah dipilih dari dua kandidat K, maka yang paling efisien untuk menjadi primary key adalah NIM tambah kode mata kuliah. Yang keempat adalah normal 3 atau 3NF. Pada tahap ini, bagi menjadi lebih terperinci untuk menghindari terjadinya redundansi, sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 3NF. Jika tabel sudah dalam 2NF dan setiap kolom yang bukan K harus fungsional dependensi dengan primary key-nya. Bisa dilihat di dalam tabel dan tabel mata kuliah sudah memenuhi persyaratan 3NF. Baik, sekian pembahasan materi dari bab 5 dan bab 6 yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, entah itu dari kesalahan kata, kalimat, ataupun pembawaan pembicaraan saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.